pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari metode simplex. Ini salah satu metode untuk menyelesaikan masalah program linier untuk menentukan solusi optimal. Baik, sebagai contoh di sini tentukan solusi optimal dari model program linier berikut dengan fungsi tujuan Z sama dengan 6x1 ditambah 4x2 dan fungsi kendala 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 30. Kemudian fungsi kendala kedua x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 20. Dan fungsi kendala ketiga yakni 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 56. Dan syarat x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan metode simplex, yang pertama di sini kita adalah mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi implisit, di mana kita ubah persamaan pada fungsi tujuan ini pada sisi kanan dari tanda sama dengan itu sama dengan 0. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri masing-masing kita kurangi 6x1 dan juga dikurangi 4x2. Kita peroleh Z dikurangi 6x1 dikurangi 4x2 sama dengan 0. Selanjutnya setelah mengubah fungsi tujuan, kita ubah fungsi kendala. Fungsi kendala kita ubah menjadi bersamaan dan kita tambahkan variabel slack. Nah, di sini yang pertama fungsi kendalanya 2x1 ditambah 2x2 kita ubah menjadi 2x1 tambah 2x2 yang awalnya kurang dari sama dengan 30, kita ubah menjadi sama dengan 30 dengan kita tambahkan variabel slack S1 ya pada fungsi kendala pertama. Pada fungsi kendala kedua kita tambahkan dengan variabel slack yakni S2 sama dengan 20. Pada fungsi kendala ketiga 4x1 tambah 2x2 kita tambahkan S3 sama dengan 56. Oke, fungsi tujuan, fungsi kendala sudah kita ubah. Selanjutnya perlu diketahui di sini bahwa syarat nilai kanan atau right hand side semua kendala tidak boleh negatif, dan di sini sudah dipenuhi, tidak ada yang negatif. Artinya kita bisa lanjut, kita sajikan dalam tabel simplex. Sebelum kita lanjut pada tabel simplex, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama di sini ada nilai kanan. Nilai kanan ini tadi adalah right hand side. Merupakan nilai yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian ada variabel dasar atau basic variable, ini merupakan koefisien variabel yang terletak di sebelah sisi kiri persamaan. Baik, kemudian di sini kita buat tabelnya ya. Di sini adalah variabel dasar, kemudian di sini semua variabel kita masukkan, mulai dari Z, kemudian X1, X2, dan termasuk variabel slack kita masukkan, dan yang terakhir adalah nilai kanan. Kemudian pada kolom pertama, kolom variabel dasar, ini kita masukkan adalah selain variabel X1 dan juga X2, yakni variabel dari fungsi tujuan itu sendiri Z dan juga variabel slack S1, S2, dan S3. Untuk selanjutnya, untuk mengisi tabel ini, kita isikan dengan koefisien dari variabel masing-masing variabel. Misalkan di sini pada fungsi tujuan Z ya, fungsi tujuan, kita lihat fungsi tujuannya. Nah, di sini fungsi tujuan koefisien Z-nya adalah 1. Koefisien dari X1-nya adalah negatif 6, koefisien dari X2-nya adalah negatif 4. S1, S2, S3 0 ya, nggak ada. Sehingga di sini kita tuliskan pada fungsi tujuan, koefisien dari variabel Z adalah 1, koefisien dari variabel X1 adalah negatif 6, dan koefisien dari variabel X2 adalah negatif 4. Seterusnya S1, S2, S3 pada fungsi tujuan tidak ada sehingga 0, 0, 0. Dan nilai di sebelah kanan juga 0. Kemudian pada fungsi kendala pertama, sekarang S1 ini kita melihat pada fungsi kendala pertama. Nah, di sini fungsi kendala pertama ini koefisien variabel Z-nya karena tidak ada variabel Z, maka koefisiennya adalah 0. Kemudian koefisien dari variabel X1 yakni 2, koefisien dari variabel X2 yakni 2, koefisien dari variabel S1
yakni 1, dan untuk S2 dan S3 tidak ada sehingga koefisiennya adalah 0, dan nilai kanannya adalah 30. Begitu seterusnya untuk fungsi kendala kedua. Di sini berarti koefisien dari Z-nya 0, kemudian koefisien dari variabel X1 ini sama dengan 1, koefisien dari variabel X2 sama dengan 2, koefisien dari S1 0 karena tidak ada S1-nya, kemudian koefisien dari variabel S2 adalah 1, koefisien dari variabel S3 0 karena tidak ada, dan nilai kanan adalah 20. Ini 20. Oke. Untuk selanjutnya yang terakhir untuk fungsi kendala ketiga, koefisien dari variabel Z-nya 0 karena tidak ada variabel Z, kemudian koefisien dari X1 yakni 4, koefisien dari X2 yakni 2, S1 tidak ada sehingga koefisiennya 0, S2 tidak ada sehingga koefisiennya 0, dan di sini adalah variabel S3 sehingga koefisiennya adalah 1, dan nilai kanannya adalah 56. Nah, ini sudah menjadi tabel simplex. Ini tabel dasarnya ya. Kemudian selanjutnya untuk memperoleh solusi yang optimal, kita akan mengubah tabel simplex ini. Kita akan mengubah. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, disinilah mulai proses pengolahan tabel simplex. Yang pertama, kita pilih kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Kolom kunci adalah nilai pada baris. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan dengan nilai negatif terkecil. Jadi kita lihat dulu baris fungsi tujuan. Nah, ini baris tujuan ya. Ini adalah baris tujuan. Pada baris tujuan ini kita cari nilai negatif paling kecil. Nah, di sini ada negatif 6. Negatif 6 ini adalah nilai negatif paling kecil dibanding dengan negatif 4. Sehingga kita tarik di sini kolom negatif 6 ini ke bawah ya, berarti ini merupakan kolom kunci. Ini merupakan kolom kunci. Selanjutnya, setelah kita peroleh kolom kunci, langkah berikutnya kita pilih baris kunci. Nah, sebelum kita menentukan baris kunci, ada yang perlu diketahui di sini. Apabila tabel simplex tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, artinya tabel tersebut sudah optimal. Nah, selama di baris fungsi tujuan ini tidak ada negatif, maka solusi atau tabel sudah optimal. Karena selama masih ada negatif, artinya masih perlu kita optimalkan. Tuh. Nah, oke. Selanjutnya, setelah ketemu kolom kunci di sini ya, di sini ada di kolom ketiga atau kolom X1, kita selanjutnya menentukan baris kunci. Bagaimana menentukan baris kunci? Baris kunci adalah baris yang memiliki indeks positif terkecil. Nah, ini ada muncul lagi istilah baru, indeks positif. Sebelumnya tidak ada kan indeks di sini. Nah, untuk indeks ini, indeks baris ke I diperoleh dengan cara nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci gitu. Nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Oke, kita tambahkan di sini kolom nilai indeks. Nah, nilai indeks untuk Z tidak perlu kita isi, kita mulai isi dari baris S1. Baris S1 kolom indeksnya, nilai indeksnya yakni nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci dibagi 2. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian pada baris S2 di sini berarti 20 dibagi 1 sama dengan 20. Dan yang terakhir di baris S3 ini nilai indeksnya adalah 56 dibagi 4. Ya, pada kolom kunci ini nilainya 4 sehingga 56 dibagi 4 sama dengan 14. Nah, baris kunci adalah baris yang memiliki indeks positif terkecil. Nah, di sini nilai indeks yang paling kecil dari 15, 20, dan 14 adalah 14. Sehingga di sini kita tarik baris. Nah, ya, ini merupakan baris kunci. Nah, yang ini
adalah kolom kunci. Nah, pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci itu ada satu angka, sehingga angka tersebut disebut sebagai angka kunci, yakni 4. Ini pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. 4 ini adalah angka kunci. Oke, setelah kita temukan angka kunci, selanjutnya kita mengubah nilai baris kunci. Nah, nilai baris kunci ini kita ubah, ya. Nilai baris kunci ini kita ubah. Kita lihat ke bawah. Bagaimana cara mengubah nilai baris kunci? Nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris lama dibagi angka kunci. Jadi semua yang ada di baris ini kita bagi dengan 4. Itu nanti akan menjadi nilai baris kunci baru. Nah, di sini mungkin bisa saya hidden dulu ini supaya tidak bingung. Nah, ini kita tutup dulu ya. Nah, sehingga di sini untuk menemukan, oke, masih belum kelihatan, supaya kelihatan perubahannya. Nah, ini. Oke, ini awalnya. Oke. Ini kan nilai awal. Ini adalah baris kunci lama, ya ini. Ini baris kunci lama. Kemudian selain kita mengubah nilai baris kunci baru, langkah berikutnya adalah mengganti variabel dasar atau basic variable pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Nah, di sini di baris kunci ini kan awalnya S3. Nah, variabel S3 ini harus kita ganti dengan variabel yang di atas kolom kunci tadi. Ya. Oke, ini X1. Berarti S3 ini kita ubah menjadi X1. Nah, ya. Ini kita ubah menjadi X1. Nah, kita ubah menjadi X1. Oke. Oke. Nah, S3 di sini kita ubah menjadi X1. Oke. Nah, sekarang supaya tidak bingung, ini saya tutup dulu. Kita ubah dulu nilai baris baru ya. Nilai baris kunci baru ini di sini. Dengan cara membagi nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Sehingga 0 dibagi 4, 0. Ya. Kemudian 4 dibagi 4, 1. 2 dibagi 4, setengah. Kemudian 0 dibagi 4, 0. 0 dibagi 4, 0. 1 dibagi 4, seperempat. 56 dibagi 4, 14. Nah, ya, itu sudah ketemu yang disebut dengan baris kunci baru, ya, nilai baris kunci baru. Nah, selanjutnya selain baris kunci baru di sini kan ada baris-baris yang lain, ya. Nah, disebut dengan baris baru selain baris kunci. Bagaimana untuk menentukan baris baru selain baris kunci? Yakni dengan rumus baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, sehingga di sini misalkan untuk Z ya. Untuk Z
Untuk Z ini berarti kan 1, ini yang lama kan, 1 dikurangi, kan sama dengan 1 dikurangi, nah di sini dikurangi dengan koefisien, kita kunci karena dia selalu tetap, dikalikan dengan koefisien pada kolom kunci, kemudian dikali dengan nilai baru baris kunci. Kita kalikan di sini. Nah, nilai baru baris kunci. Nah, sehingga nilainya 1, ini bisa kita tarik ke samping. Nah, ini adalah nilai baris baru selain baris kunci. Ini juga berlaku juga di sini. Sehingga ini sama dengan belum saya. Kita buat dia menjadi hitam. Sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Tetapi di sini perlu kita kunci dulu di sini karena negatif 2 itu tetap ya, tidak bergerak, sehingga perlu kita kunci. Oke, dan kita tarik sama nilainya. Seperti itu. Oke, kemudian sama juga untuk baris baru, ya ini baris baru selain baris kunci ya. Baris baru selain baris kunci. Sini berarti sama dengan ini baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai. Sebentar, ini tadi belum saya hitamkan. Oke, sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Ini kita kunci dulu karena dia tetap sebagai pengali. Kemudian kita kalikan dengan nilai baru baris kunci. Kita tutup kurung. Nah, ini ya. Ini adalah nilai, sebentar, 1 sama dengan baris lama dikurangi koefisien dikali dengan nilai pada baris baru. Nah, oke. Jadi ini adalah merupakan iterasi pertama. Iterasi pertama perubahan dari tabel simplex ya. Nilai-nilai baru yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi pada baris fungsi tujuan. Di sini kita cek lagi apakah sudah tidak ada nilai negatif. Oh, ternyata masih ada. Ini ada negatif 1. Artinya kita harus melanjutkan iterasi kedua. Ya. Pada baris fungsi tujuan, yakni baris Z, masih ada nilai negatif. Sehingga kita lanjutkan pada iterasi kedua. Oke, sekarang kita tulis ulang di sini nilai tadi ya. Oke, ini iterasi pertama yang kita peroleh ya. Kemudian kita tentukan
kolom kunci sama kolom kunci itu tadi ditentukan pada fungsi tujuan dengan nilai negatif terkecil. Yani di sini karena negatifnya hanya satu-satunya, maka di sini negatif 1. Ini kita tarik ke bawah, ini merupakan kolom kunci. Setelah kita tentukan kolom kunci, selanjutnya kita tentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci ini, kita harus mencari nilai indeks terlebih dahulu. Nah, nilai indeks ini kita peroleh dari NK dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Oke, yang pertama sekarang untuk Z tidak perlu kita isi dulu karena nilainya masih negatif ya. Lanjut, di sini kita peroleh nilai indeks pada baris S2, yakni 2 dibagi 1 sama 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 1,5, hasilnya adalah 4. Kemudian 14 dibagi dengan 0,5, hasilnya 28. Di antara 2, 4, dan 28 ini, nilai positif paling kecil adalah 2. Sehingga kita peroleh di sini adalah baris kunci. Nah, baris kunci sudah kita peroleh, kolom kunci kita peroleh, sehingga kita peroleh angka kunci di sini yakni 1. Dan perlu diingat bahwa koefisien bahwa variabel pada baris kunci harus kita ganti dengan variabel pada kolom kunci, sehingga di sini S1 harus kita ganti dengan X2. Nah, di sini ya, ini kita ganti dengan X2, S1 kita ganti dengan X2. Oke. Ya, ini tadi pergantian. Oke, X2 supaya warnanya berbeda saya ganti lebih tajam. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti pada iterasi pertama, yakni kita masukkan nilai baru pada baris kunci dengan cara membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Angka kuncinya 1. Berarti di sini 0 dibagi 1 hasilnya 0, 0 dibagi 1 hasilnya 0, 1 dibagi 1 nilainya 1, 1 dibagi 1, 1, kemudian 0 dibagi 1, 0, negatif setengah dibagi 1, negatif setengah, 2 dibagi 1, 2. Oke, sekarang untuk baris selain baris kunci, sama rumusnya seperti sebelumnya, bahwa di sini nilainya adalah baris lama dikurangi dengan hasil kali koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai pada baris baru. Jadi di sini kalau kita tuliskan rumusnya lagi sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada baris kunci, koefisien pada kolom kunci. Ini kita kunci dulu supaya tidak kemana-mana. Kemudian kita kalikan dengan nilai pada nilai baru pada baris kunci. Nah, ya, kita tarik. Oke, nilainya seperti itu. Nah, kemudian pada nilai baris yang lain sama, kita lakukan hal yang sama dengan nilai pada baris lama dikurangi dengan perkalian antara koefisien pada kolom kunci dengan nilai baru pada baris kunci. Nah, ini kita tarik. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir ini sama dengan nilai baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci
dikali dengan nilai baru pada baris kunci. Nah, ini kita kalikan. Oke. Baik. Nah, selanjutnya sekarang kita perhatikan pada baris fungsi tujuan. Pada baris fungsi tujuan ternyata sudah tidak ada nilai negatif lagi. Artinya tabel ini sudah optimal. Dengan membaca tabel ini bahwa nilai fungsi tujuan itu optimal pada nilai 86 dengan nilai X1-nya sama dengan 13 dan nilai X2-nya sama dengan 2. Nah, simpulannya optimum Z sama dengan 86 pada X1 sama dengan 13 dan X2 sama dengan 2. Untuk refleksi, kita bisa cek nilai Z ini apakah benar-benar 86 dengan masukkan nilai variabel X1 dan X2 pada fungsi tujuan. Z sama dengan 6x1 ditambah 4x2 sama dengan 6 kali 13 ditambah 4 kali 2. Hasilnya sama dengan 86 dan ini benar. Sudah selesai. Begitu metode simplex ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.